Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mista, aku Caca di YouTube Misteri Tempat Angker. Kali ini Caca mau cerita di program yang merinding. Caca mau ceritain salah satu kejadian waktu Caca SD. Jadi dulu waktu Caca SD itu kan ada perpisahan. Nah waktu itu perpisahannya menginap di daerah Cibodas. Waktu itu Caca nginap di wisma atau villa gitu yang berada di pinggiran Cibodas itu. Awalnya Caca sama teman-teman itu dibagiin kamar-kamarnya masing-masing. Kebetulan bentukan wismanya itu ada 2 tingkat, yang ada di depan, di tengah, sama di belakang. Untuk yang di depan itu buat para teman-teman yang laki, yang di tengah itu perempuan. Nah tapi karena kebanyakan lakinya, ada 1 kamar laki-laki yang ikut di barisan si kamar perempuan itu, dia ada di sebelah di pojok sana. Nah habis itu setelah masuk kamarnya masing-masing, acara bebas. Nah waktu acara bebas semuanya pada main biasa aja, ada yang main ke taman, ada yang main bola di depan, ada yang lari-larian. Sampai akhirnya udah mau maghrib tuh. Karena udah mau maghrib, acara udah mau dimulai, para siswanya disuruh masuk ke kamarnya masing-masing dan untuk siap-siap untuk acara inti di malam hari. Caca sama teman-teman berempat, Caca tuh di kamar berempat. Masuk kamar, belum ada kejadian apa-apa. Nah kan pas maghrib itu acara udah mau dimulai. Jadi guru-guru itu pada nyuruh siswanya untuk masuk ke kamar masing-masing untuk mempersiapkan untuk acara inti. Nah Caca masuk kamar itu berempat sama teman-teman Caca. Ada Ica, ada Rizka, ada Mahelda, sama Desi. Nah di kamar Caca itu nggak ada kejadian apa-apa. Tapi memang posisi kamarnya itu ada balkonnya. Caca ada di lantai 2 balkon dan ngehadapnya itu ke hutan-hutan gitu, jadi banyak pohon-pohon besar di depannya. Gak lama dari Caca sama teman-teman masuk, kamar sebelah Caca nih, yang si cowok-cowok itu, salah satu teriak dan nangis. Nah akhirnya heboh kan, teman-teman dari yang kamar-kamar lain pun juga pada keluar akhirnya untuk ngelihat si teman Caca yang cowok ini nih, namanya Ardi. Pas pada keluar nyamperin si Ardi udah nangis. Terus katanya si Ardi ini pas ditanya ngelihat sosok putih yang ada di pohon besar itu. Dia kayak terbang itu dan dia langsung nangis histeris. Sampai akhirnya guru Caca itu salah satu akhirnya nemenin ke kamar yang si Ardi itu biar nenangin si Ardi. Habis itu berlanjut, semuanya udah pada tenang juga. Kita siap-siap semua dan berangkat ke aula. Saat acara inti di aula itu semuanya baik-baik aja, nggak ada hal-hal apapun. Sampai akhirnya jam 11 acara selesai dan anak-anak itu pada balik ke kamarnya masing-masing. Dan namanya anak-anak gitu ya, disuruh tidur jam 11 tapi malah pada keluar kamar, pada teriak-teriak, pada bercanda segala. Sampai akhirnya ada teman Caca yang ngerasa ngelihat sesuatu dan banyak digangguin. Katanya kayaknya tadi aku ngelihat si dia deh, tapi kok di sini ada dia juga. Jadi kayak ada sosok yang menyerupai si teman Caca ini. Pas jam 12-an akhirnya ada salah satu penunggu wisma itu bilang nggak tahu, sebenarnya Caca nggak tahu dia ngomong ke siapa, tapi posisinya sepi, tapi dia ngomong sendiri dan dia bilang udah jangan diganggu anak-anak itu, bilang kayak gitu. Setelah kejadian kayak gitu akhirnya anak-anak ngerasa takut kan, akhirnya balik ke kamarnya masing-masing.
Caca itu di kamar janjian untuk bangun jam 5. Nah, akhirnya di jam 1 atau jam setengah 2 itu pada tidur semuanya. Caca kebangun di jam 5. Dan pas Caca mau bangunin teman-teman Caca, itu teman-teman pada nggak mau bangun, kayak udah nanti aja gitu. Nah, kan akhirnya Caca cuma sendiri tuh di kamar yang bangun. Caca baru pertama kali dengar kejadian suara perempuan nangis di balkon. Jadi ceritanya pas Caca mau bangunin teman-teman Caca kan pada nggak mau bangun tuh. Akhirnya Caca sendirian di kamar. Caca cuma tiduran aja dan jelas banget dengar suara nangis. Itu Caca tungguin aja karena Caca juga takut gitu kan, mau lihat, gak berani tapi penasaran kayak gitu. Terus Caca tungguin, itu masih nangis makin kenceng. Terus Caca pas agak mau coba ngeliat, tapi akhirnya balik lagi karena suaranya makin kedengeran. Dan Caca tuh langsung kayak ada gambaran gitu kalau misalkan ada si cewek nangis di balkon, posisinya tuh kayak gini. Dia sambil nangis gitu. Terus Caca gak tahu sih dia kenapa ngasih unjuk ke Caca kalau dia nangis. Cuman itu hal pertama kali dan jelas banget Caca ngedengar suara nangis yang benar-benar real, karena sebelumnya Caca belum pernah ngedengar suara yang mistis sejelas itu. Abis itu Caca tungguin. Caca cuman kayak waktu itu kan Caca masih kecil juga, jadi Caca nggak tahu nih Caca harus apa, karena mau nyamperin nggak berani. Akhirnya Caca cuman ngomong dalam hati kayak kamu kenapa kayak gitu kan. Nah terus abis itu dia makin nangis, terus cuman Caca diemin aja. Habis itu dia udah hilang suaranya. Setelah itu berlanjut, udah pagi kan, udah sekitar jam 6, itu teman-teman udah pada bangun. Pas keluar rame-rame di depan, si temen Caca nih, si Ardi itu juga ngalamin hal yang sama. Jadi pas malam itu, sebelum kejadian Caca, ternyata dia mengalami kejadian lagi, yaitu dia ngeliat sosok putih lagi yang berada di balkon kamarnya dia. Jadi nggak henti-henti si Ardi tuh nangis terus. Sama guru-guru Caca juga udah ditenangin, udah nggak apa-apa, baca doa gitu kan. Cuma ya namanya anak kecil, semuanya jadi ikut parno. Akhirnya satu kamar berlanjut ke kamar yang lain, itu semuanya pada ketakutan. Berlanjut lagi, ada cerita dari teman kamar Caca yang di depan, kalau dia denger suara cewek ketawa. Dan ada juga yang ngelihat temennya itu jadi kayak ada dua. Jadi misalkan ini teman Caca nih si Rizka gitu, tapi dia ngelihat si Rizka lagi ada di sana di pojok gitu. Dan ada yang ngalamin kejadian juga waktu di ayunan. Jadi di taman itu kan ada ayunannya. Tamannya luas banget dan ada ayunannya di pojokan. Dan itu ayunannya pas malam gerak sendiri. Dan katanya salah satu teman Caca ngelihat kalau di situ ada cewek yang naik di ayunan tersebut. Nah, terus abis itu ada salah satu juga teman yang dibilangnya mungkin ketempelan. Jadi dia kayak bengong, tapi dia tuh kayak nggak sadar gitu. Banyak diajak ngobrol tapi dia cuman kayak diam, terus pandangannya kosong kayak gitu. Karena banyak kejadian, akhirnya acara untuk next di stop dulu. Diadain doa bersama biar
teman-teman ini tuh pada nggak ketakutan dan pada nggak ada kejadian lagi. Kita baca doa di tengah-tengah di tengah-tengah wismanya, dipimpin sama guru-guru Caca dan si penjaga tempat itu. Dan penjaga tempat itu memang bilang kalau tempat ini memang banyak penunggunya. Nah, kayak gitu cerita dari Caca. Terus abis itu berlanjut alhamdulillah aman. Nah, pokoknya itu sekian cerita kecil Caca yang tetap teringat di Caca. Buat kalian tetap tingkatkan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak sirna dalam hal-hal kemistisan. Sampai jumpa di cerita Caca selanjutnya. Dadah.